Kita buka di Roma 12 ya. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama. Ya, kita hitungan ketiga, kita mulai ayat 1 dan 2. 3, 2, 1. Perikop dulu. Persembahan yang benar. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, kekasih kita semua yang ada di tempat ini. Ini sudah masuk 2021 ya. Kita tidak tahu ketantangan apa yang kita hadapi ke depan. Tapi kita percaya bersama Yesus kita akan mendapat kekuatan yang baru. Karena kita memiliki hati yang benar-benar tulus kita persembahkan kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab segala persoalan. Selama hidup di dunia kita punya masalah. Mati pun punya masalah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Ibu bilang begitu? Orang mati saya tahu sudah gak punya masalah. Betul tidak? Kenapa? Karena apa? Kalau kita meninggal, kita mati, pasti kita punya masalah. Ya, karena kalau kubur tidak dibersihkan, itu pun masalah. Betul? Ya. Nama baik kita juga belum tentu kita memiliki surga atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Karena kita hidup dunia, kita sedang berjuang. Ya, berjuang maju di dalam Tuhan. Amin. Soal masuk surga dan tidak hanya Tuhan, tapi kita imani percaya bahwa kita akan memiliki surga yang kekal. Amin. Sia-sia kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak memiliki surga. Amin. Tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus bertahta. Jadi kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai ibadah yang berkudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Bekerja dengan jujur, dengan adil dan bertanggung jawab, dengan tulus, pasti juga itu adalah ibadah yang berkenan. Ya, melayani pekerjaan Tuhan, main musik, bahkan terlebih mimpin pujian, worship leader, ya, singer, kolektan, menyapu, membersihkan ruangan gereja ini, ya, itu juga kita mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Betul? Asal pun dengan hati yang tulus. Benar tidak? Amin ya. Jangan karena Ibu sok ditakan firman Allah udah hebat. Ya, hanya Tuhan yang tahu apa saya ini memberitakan punya motivasi. Tanda tanya, betul tidak? Melayani dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan lewat persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, berarti tidak punya motivasi yang salah. Betul? Ya, kita punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, ya. Firman Allah di sini katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, ya, dan yang berkenan kepada Allah. Berarti kita hidup harus memiliki kekudusan, karena firman Allah katakan, kuduslah kamu karena Allah itu kudus adanya. Ya, bagaimana kalau kita mempingin rindu masuk surga, kita tinggal bersama Allah Bapa di surga dengan Yesus Kristus. Kalau kita punya baju compang-camping, bahkan kehidupan kita masih hidup di dalam kegelapan, masih melakukan hal-hal duniawi, betul tidak? Ya, tentunya tidak berhak menerima kerajaan surga. Oleh sebab itu Allah memberikan kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Kita berjuang untuk kita meninggalkan kehidupan yang lama. Ya, bukan sekedar kita rutinitas ke gereja, bukan sekedar kita motivasi ke gereja dan melayani. Ya, belum tentu menjamin kita masuk surga. Tapi kehidupan kita sehari-hari, lahiriah kita sehari-hari perlu dibuatnya merosot. Ya, supaya kita tinggalkan kehidupan yang lama, kita menjadi manusia yang baru seperti Kolose 3 ayat 5. Di situ dikatakan, matikanlah, ya, matikanlah hawa nafsumu. Ya, coba kita buka di Kolose 3 ayat 5. Ya, di situ mengenai hal-hal duniawi. Ya,
Kolose 3 ayat 5. Minta tolong dong slide-nya ya. Nah, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu bukan cuma ke dukun atau ke tukang sihir atau ke magic atau kemana, tapi kebiasaan buruk kita itu adalah penyembahan berhala, dan Tuhan akan murka kalau kita tidak bertobat. Jadi perlu kita bertobat. Ada men? Ya, bukan Bapak Ibu saja yang bertobat setiap hari, saya juga yang memberitakan firman. Sudah pelayan Tuhan harus bertobat dari hal-hal kebiasaan yang lama. Ada men? Setiap hari kita bertobat. Jangan katakan, saya 20 tahun yang lalu saya sudah lepas dari judi, saya sudah lepas dari kebiasaan lama kita yang gini gitu. Tapi dari hal-hal kecil juga kita perlu bertobat. Ada men? Amin. Ya, bukan karena kita sudah rajin ke gereja, rajin melayani, sudah oke di hadapan Tuhan. Belum tentu. Tapi perlu Tuhan mau supaya kita ada perubahan budi. Ya, perubahan budi yaitu kebiasaan buruk lama kita tinggalkan. Karena firman Allah juga katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus tinggalkan kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus juga tidak dapat diampuni. Betul? Ada amin ya? Jadi kita tetap berjuang, ya. Saya juga berjuang selama ini. Walaupun ada tantangan masalah dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga saya, anak saya, keluarga saya, masih sebagian besar ada yang Islam, ada yang Katolik, ya, ada Kristen, Protestan. Tapi di antara kita, keluarga kita, dan semuanya Tuhan pilih. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu, betul tidak? Ya. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang perlu Dia panggil dan Dia pilih untuk melanjutkan karya keselamatan daripada alam Bapa kita, yaitu membawa kabar baik. Ya, satu orang di tengah keluarga bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Ya, jadi kita perlu ada pertobatan dan ada perbedaan dulu dan sekarang. Ya, nah firman Allah kita buka tadi di Kolose 3. Sekarang di Galatia 6 ayat 9 dan 10, ya, mengenai hal kebaikan. Jadi di sini kita perlu kerjakan ada 3 hal, ya, untuk menjadi manusia roh atau manusia baru, yaitu melakukan hal pertama, baik, benar, dan berkenan. Nah sekarang kita mulai dari hal yang baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, ya. Jadi kita harus berbuat baik. Seperti apa Ibu kita berbuat baik? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ya. Tapi ada yang menjadi kebiasaan lama, yaitu melakukan hal-hal yang baik seperti kelihatan baik, tapi sebenarnya di mata Tuhan itu tidak baik. Contohnya, kita malah menolong orang lain dengan cara, kalau tetangga bilang tolong kasih tahu ya, karena sebentar saya mau pergi. Nah, padahal dia ngumpet, dia sembunyi karena ada tagihan tukang kredit, ya. Iya Bu, nanti saya tolong kasih tahu. Pernah alami tidak? Kalau dulu kan listrik rekening kan, sekarang kan sudah pakai token, jadi bisa berbohong lagi. Tapi yang ini tukang kredit kalau datang, Bu, tolong kasih tahu ya, sebentar saya mau pergi, padahal dia ngumpet karena belum punya uang, sampai dia katakan ke tetangga, tolong kasih tahu. Itu kelihatannya menolong, tapi kelihatan baik, tapi tidak baik di mata Tuhan karena dia berdusta, bohong. Apakah Tuhan senang seperti itu? Tentunya tidak, ya. Ya. Jadi kita harus melakukan ada perubahan antara dulu dan sekarang, ya. Jangan karena teman kita menolong, kelihatan sih iya baik, tapi salah ternyata, ya. Jadi perlu ada perubahan, ya. Kolose 3 ayat 5 ayat 10 ayat 5 dan 10 dia katakan,
menjadi manusia yang baru. Kita matikan hawa nafsu kedagingan kita, dan kita hari lepas hari kita diperbaharui oleh Allah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Apa yang diperbaharui? Yaitu kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita, hal-hal duniawi yang kita sudah di dalam Tuhan, tapi kita masih seperti orang duniawi. Ya, di gereja seperti malaikat, tapi keluar bukan seperti malaikat. Ya, jadi kita sama-sama berjuang ya. Harus ada perubahan ya antara dulu dan sekarang. Amin ya. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28 firman Allah katakan ya, Mazmur 37 ayat 27. Ya. Mazmur 37 ayat 20. Ya sudah. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jadi Allah memberikan kepada kita hal-hal yang baik ya. Hanya dua pilihan, mau masuk surga atau masuk neraka. Tergantung pilihan kita. Betul tidak? Kalau kita mau berbuat baik, bukan cukup cuma ke gereja saja, tapi dari kehidupan kita sehari-hari kita bisa membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan. Tentunya dari buah, dari sikap, karakter, tingkah laku kita, kita buktikan bahwa kita adalah anak raja. Amin. Ada perbedaan. Nah, puji Tuhan. Ayat dan selanjutnya kedua yaitu benar, ya. Ya, tadi kita bahas mengenai baik dan benar sekarang ya. Benar yaitu Mazmur 37 ayat 39 sampai 40. Ya, di situ benar firman Allah katakan, Mazmur 37 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi orang benar. Jadi yang dulu kita hidup dalam kegelapan, setelah kita masuk dalam terang yang ajaib di dalam Tuhan, tentunya kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah anak yang Allah yang sudah dibenarkan oleh Allah kita. Karena kita sudah dikuduskan, dibenarkan, bahkan kita diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Kita akan berhak menerima kerajaan surga karena kita dibenarkan dan kita mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh takut dan gentar, dan kita hidup ya di dalam kebenaran firman lewat kehidupan karakter kita setiap hari. Kita buktikan bahwa kita adalah anak raja, anak Allah. Mazmur 37 ayat 29. Mazmur 37 ayat 29. Minta tolong ya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Jadi orang-orang benar, kita di sini adalah orang benar. Amin. Amin. Berkatakan dengan iman kita adalah orang benar supaya kita jadi orang benar, benar-benar berkenan di hati Tuhan. Amin. Sehingga kita berhak menerima ya apa yang diberikan Allah, karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita akan menerima surga yang kekal itu. Amin. Ya. Jadi kita minta apa saja kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan. Jangankan kita belum minta, Tuhan juga udah tahu apa yang kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 firman Allah katakan apa? Allah memenuhi segala kebutuhan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Karena kita sudah ada di dalam kebenaran firman, Allah memberikan apa yang menjadi keinginan kerinduan hati kita. Amin. Ya. Dan selanjutnya kita bahas mengenai berkenan ya. Jadi ada tiga tingkatan manusia roh, yaitu manusia baru, manusia yang hidup di dalam Tuhan. Tentunya kita memiliki 3 tingkatan, baik, benar, dan berkenan. Dan sekarang kita bahas mengenai berkenan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita ya yang hidup berkenan kepadanya ya, apabila ia jatuh tidak tergeletak. Ada pujian yang mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Boleh kita
pujian ini, kita angkat nyanyi bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan iman ya, supaya itu benar-benar terjadi dan Tuhan memimpin langkah kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menghanyutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Di tempat tinggiku di hartanya, kita akan pujian dengan iman. Ya, sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Ya, ada sukacita kita akan pujian ini. Kita percaya 2021 ini kita tidak salah melangkah. Karena siapa yang memberikan kekuatan semangat yang baru bagi kita? Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus sebagai penolong memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan rencananya. Amin. Jadi kita tetap berjalan terus di dalam koridornya Tuhan ya. Kalau kita sudah keluar dari koridornya Tuhan, tentunya kita akan mengalami hal-hal yang sulit ya, yang manusia tidak dapat untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau kita berada di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menopang, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan solusinya. Karena jawaban itu datangnya dari Allah kita di dalam Yesus. Dialah sumber jawaban kita, Dia adalah sumber kuat kita, Dia adalah penyembuh kita, Dia adalah juru selamat kita. Dulu waktu saya belum mengenal Tuhan Yesus ya, saya ini guru senam. Hari Minggu pun saya pakai ngajar senam ya. Dari lulusan Jakarta ya, dengan Berti Tilaso, Puspita Marta, dari keluarga saya punya sanggar-sanggar senam. Karena saya melatih dan keluarga saya besar dari senam, lulusan senam. Jadi hari Minggu pun saya dibikin senam ke gereja. Latar belakang saya Katolik, tapi saya tidak tahu firman dan saya tidak tahu berdoa. Saya tidak bilang Katolik itu tidak tahu firman, tapi orangnya itu saya tidak mau melakukannya. Karena memang saya dulu ya tidak mengerti apa-apa. Punya mata tidak bisa melihat ya, punya hati seperti tidak punya hati, punya kaki dan tangan tapi tidak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, mau melakukan kehendak sendiri ya. Jadi manusia ada dua kehendak sendiri ya. Kalau dituntun oleh Roh Kudus pasti kita memiliki kehendak Allah. Kalau kita memiliki kehendak diri sendiri, semua gue apa yang kita mau kita buat ya. Ya contohnya kita punya istri, punya suami, masih mau orang lain ya. Saya punya masalah proses ya, di dalam pelayanan, di dalam pergaulan ya, mesti harus menahan diri, harus menguasai diri. Galatia 5 ayat 22 terakhir 22 di situ mengatakan, penguasaan diri adalah mahkota yang paling mahal dari semua mahkota yang ada. Walaupun kita sudah anak Tuhan, tapi kalau kita sudah tidak bisa menguasai diri, apa yang kita alami? Ya, tentunya hal-hal yang buruk. Contohnya seperti motor dan mobil, ya, kendaraan lah gitu ya. Kalau remnya sudah belum, ya, kalau rem sudah bocor, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentunya masuk jurang. Kalau tidak masuk jurang, tentu bisa nabrak. Betul tidak? Nah, manusia juga harus memiliki rem, yaitu menguasai diri. Itu penting dalam hidup kita, supaya kita bisa mengontrol gitu diri kita dengan kita bercermin pada firman Allah. Roh Kudus pasti mengingatkan kita harus peka. Kalau Roh Kudus sudah menegur jangan, berarti jangan. Tapi lain kali Roh bilang begini, kita kan menjadi berkat di situ. Ya, kita menginjil contohnya. Kita mau menginjil di diskotik apa di bar, belum kuat rohaninya pergi, akhirnya diseret
menginjil kepada kaum Kedar. Saya di situ ajar menginjil di bagian kaum Kedar. Belum kuat, akhirnya terseret. Akhirnya dia ditarik. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai diri. Betul? Oleh sebab itu sebelum kita melangkah, kita diminta tuntunan dari Roh Kudus, supaya kita diberikan kekuatan yang baru, supaya kita diberikan kepekaan dari Tuhan, supaya kita melangkah, jangan salah melangkah. Ya, udah tahu jurang mau pergi, coba-coba, enggak kok, enggak masalah. Nah, hati-hati dengan coba-coba, hati-hati dengan masalah. Endingnya akan mengalami hal-hal yang sulit, dan akhirnya setelah Tuhan tidak jawab, akhirnya Menarong Nado bilang, "Maraju, nggak mau ikut Tuhan lagi, nggak mau ke gereja." Mulai salah-salahin Pak Gembala, mulai salah-salahin pengerja, mulai salah-salahin orang lain. Padahal yang salah di sini siapa? Salah diri sendiri. Betul? Karena sudah ditegur, sudah dinasehati, tidak mau dengar. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kita bertobat, ya. Katakan, Elizabeth, bertobat, ya. Katakan kepada diri kita, bertobat. Ayo kita sama-sama berkatakan, ya. Ya, kita tidak tahu dosa apa yang kita buat, tapi hanya Tuhan yang tahu, ya. Dari perkataan, dari tingkah laku kita, dari dilihat dari buahnya. Ya, kita katakan sama-sama. Berkatakan kayak saya, Elizabeth, sebut nama masing-masing, ya. Mau? 1, 2, 3. Elizabeth bertobat. Sebutin nama. Elizabeth bertobat. Bapak Ibu kan punya nama masing-masing, ya. 3, 2, 1. Sumadi bertobat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, ya. Ini kita lagi berkatakan dengan iman, ya. Kita ikrarkan kita di hadapan Tuhan, dan pasti Tuhan akan menolong kita, ya. Langkah 2021 mulai dari Januari dan seterusnya, ya. Ya, Tuhan akan melihat betul enggak perkataanmu itu. Ya, hati-hati. Itu 1 ayat 13 itu mengatakan, ya, tegur Titus 1 ayat 13 firman Allah katakan apa? Ya, teguran nyata, ya. Lebih baik teguran nyata, bukan Titus 1 ayat 13. Lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau kita ditegur oleh gembala, gereja, berarti kita harus ada berubah. Kalau mau ke kiri, usahakan ke tengah. Kalau mau ke kiri, usahakan ke kanan. Ya, jangan udah dikasih tahu, udah dikasih lampu merah masih pergi terus. Kira salah datang ke gembala. Pengerja, doain kita. Aku udah salah melangkah. Kenapa suka kasih tahu kemarin? Pergi terus, ya toh? Kan kemarin udah dikasih tahu, nggak dengar, ya bebal. Itu dia. Jadi firman Tuhan katakan, barang siapa ku kasih, aku tegur dan ku hajar. Kalau gembala, pengerja, jemaat, Tuhan sudah menegur, terus kita tidak mendengar, tentu siapa yang menegur kita? Ada firmannya Wahyu 3:19. Allah akan menegur kita. Kalau sampai Allah menegur kita, sakitnya minta ampun. Ya toh, sakitnya di sini, bukan di mana-mana. Betul? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Jangan sampai sakit tidak berdaya. Itu Tuhan lagi ingatkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan padamu supaya kamu sadar dan bertobat, berubah yang dulu kembali ke jalan yang benar. Karena kita sudah dikuduskan, kita dibenarkan oleh Allah. Berarti kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan kita menjadi hamba kebenaran. Dan kita dikatakan hamba Allah karena kita dilihat dari buahnya lah kalau kita benar-benar anak Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah 30 menit. Ya, sudah. Jadi kita ada sukacita mendengarkan firman Allah di pagi siang hari ini. Jadi ada 3 hal firman, ada 3 hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita sebagai manusia roh. Roh yaitu huruf besar, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan, dan manusia baru. Jadi kita harus memiliki 3 tingkatan: baik, benar, dan berkenan. Ya, carilah Allah sampai Dia ditemui dan berkenan di hati Tuhan. Carilah Allah. Allah katakan carilah Allah, carilah Tuhan. Kalau kita cuma pasif diam saja, Tuhan tahu kok hati saya, biar enak ke gereja boleh. Nah, streaming aja.
Saya tuh di gereja Pak Ferry itu kan masih streaming sampai sekarang. Karena ya satu, tempatnya juga Hotel Asana itu juga lagi dalam masalah, Hotel Kawan Asana. Jadi tempatnya juga, fasilitasnya juga sekarang lagi tidak memungkinkan. Tambah lagi COVID streaming. Ya jadi ya saya dan Tuhan, saya tidak puas Tuhan kalau tidak beribadah. Saya mau ditunjuk melayani firman, mau tugas apa di gereja, saya mau Tuhan. Saya mau ibadah juga, kalau Tuhan suruh saya ibadah, saya ibadah. Kalau Tuhan suruh saya melayani, puji Tuhan, saya mau melayani. Saya tidak meminta untuk saya memberita firman, tapi biar murni dari Tuhan saja menggerakkan gembalanya. Saya tahu itu dari Tuhan murni. Dan Tuhan, saya tidak pintar bicara, tapi saya percaya Engkau sanggup memakai mulut saya untuk berkata-kata. Pertama kali Tuhan memanggil saya di saat saya baru menikah dengan suami saya. Dia dari gereja Sidang Jemaat Allah, dia ketua pemuda gereja Sidang Jemaat Allah. Saya tarik dia masuk Katolik, tapi proses Tuhan datang pada saya. Karena kita berdoa berbeda terus. Saya bilang, kamu sudah ikut Katolik, harus berdoa Salam Maria. Lo nggak usah pakai lagi tuh Alkitab, ya. Berdoa saja, ini kalau menurut saya, ini ada patung Bunda Maria, Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Terus dia tetap berdoa terus pakai cara dia. Dalam nama Yesus, pergi setan. Saya bilang, karena setan, nggak ada setan di sini. Saya karena belum dipilih Tuhan, belum dipanggil Tuhan. Jadi saya hina terus sayang suami saya. Pada setelah Tuhan panggil saya melayani lewat mimpi, tadi saya nggak percaya. Oh, kok bisa sih orang melayani lewat mimpi, kayak apa sih? Tuhan berbicara pada saya malam hari karena kita sudah gak mau berdoa lagi. Karena saya suruh suami saya harus berdoa pakai cara Katolik, tapi ternyata lain yang Tuhan suruh. Seperti doa seperti ini dan ibadah seperti ini. Dan Tuhan bilang apa sama saya? Hai mana? Saya lihat Tuhan Yesus pakai jubah putih panjang dan dia angkat tangan, dia berbicara di saat saya tidur, pas anak saya lagi sakit perut sudah berapa hari ya, tidak semua 4 hari, Tuhan berbicara kepada saya. Hai anak manusia, bertobatlah. Saya akan memakai kamu berbahasa roh, berkata-kata, doakan, sahabat kenalanmu di mana saja berada, sebut dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Sama Tuhan, apa itu bahasa roh Tuhan? Saya nggak ngerti. Tuhan, saya mau bertobat bagaimana? Saya nggak tahu seperti itu. Tuhan, saya nggak ngerti apa maksud Tuhan. Tuhan bilang, sebut dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Ya, orang Katolik mana tahu bahasa roh. Betul, saya bilang Katolik ini tidak tahu Tuhan Yesus, tapi cara ibadahnya kan berbeda dengan kita ya, tapi tujuannya satu ya, hanya karunia-Nya berbeda dengan gereja yang lain tuh, tapi untuk saling melengkapi sebagai tubuh Kristus itu penting ya, walaupun berbeda gereja. Nah, situ sampai saya bilang, Tuhan saya tidak mengerti Tuhan. Suamiku bangun dan dia lihat saya lagi bicara. Hai anak manusia, bertobatlah. Saya akan memakai kamu berbahasa roh, berkata-kata, doakan sahabat kenalmu di mana saja berada, sebut dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Suamiku bilang, kamu mau dipakai Tuhan, baru-baru ke gereja kagak berdoa baca Alkitab, nggak tahu. Cukup cuma berdoa Salam Maria saja udah selesai. Saya bilang gitu sama suami saya. Ternyata suami saya bilang ini, pokoknya kamu dipakai Tuhan, lari ke lubang tikus pun kemanapun dikejar Tuhan. Ya saya nggak tahu sampai sekarang ini, akhirnya saya dikejar Tuhan terus. Saya tak melayani, saya pernah ditabrak mobil karena saya tak melayani. Saya menolak pekerjaan Tuhan. Masuk rumah sakit, UGD langsung, kaki patah, sempat lumpuh, sempat jadi suster ngesot. Jalan berdiri nggak bisa. Tapi Tuhan memberikan kesembuhan lewat doa, puasa dan baca Alkitab terus. Nah itu menjadi kekuatan semangat yang baru bagiku. Dan saya percaya itu tempat ini juga ya sedang dipulihkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah di siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya tutup dan kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang berkata,